Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, dengan rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini bersama-sama hadir di majelis pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Dan alhamdulillah kepada para guru, para kiai, para ustadz, para habaib, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Wabil khusus Bapak Haji Sayyidman, yang moga-moga dan beserta keluarga, moga-moga Allah SWT memberikan beliau semuanya satu keluarga diberi sehat, afiah, panjang umur fi taatillah, dan kita semua yang hadir, moga-moga kita tidak pulang ke rumah kita masing-masing kecuali kita menambah keimanan kita, ketakwaan kita, keberkahan kita, dan moga-moga menjadikan sababiah kita untuk masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Acara-acara seperti ini adalah acara yang mulia. Acara sholawat, acara zikir, acara istighosah, acara majlis ta'lim itu adalah acara yang mulia. Ada satu hadis, yang mana hadis ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang khusus untuk berkeliling mencari orang-orang yang berzikir, kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah zikir. Setelah dapat laporan malaikat, dan Allah mengatakan, maka semuanya singkat hadis, singkat cerita, Allah menyatakan kepada malaikat bahwa mereka semuanya mendapatkan ridhoku. Kemudian ada satu malaikat yang mengatakan, ya Allah, tapi di situ ada satu orang, yang orang ini dia tidak ada maksud untuk hadir, tidak ada maksud untuk hadir. Jadi hanya ada karena mungkin butuh ketemu teman atau bagaimana hingga dia datang itu ke majelis. Apa firman Allah? Semuanya juga kena. Jadi walaupun ini orang nggak niat pun duduk di majelis dapat keberkahan majelis tersebut. Ada juga satu cerita pada zaman Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala, pengarang kitab yang mungkin lebih kita kenal dengan kitab Sulam Safinah atau Sulam Taufik di Masile. Suatu saat beliau ini memang terbiasa ada satu pemuda di majelis beliau yang selalu hadir dan duduk di depan. Suatu ketika si pemuda ini tidak masuk, tidak hadir di majelisnya. Setelah sekian lama, seminggu, 2 minggu baru muncul lagi. Dipanggil sama Abdullah. Ini kenapa kok tidak masuk sekian lama? Dikatakan, ya Habib, begini, sekalian anak mau cerita dan kalau anak salah anak antum tegur. Waktu 2 minggu yang sekian hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, pulang dari majelis antum ini, anak disamperin oleh seseorang yang ternyata orang ini ahli riba, rentenir. Ya, orang ini ahli riba. Yang orang ini sambil nangis mengatakan kepada saya, antum ini anak lihat santrinya Habib Abdullah dan selalu di depan, pasti antum ini pintar. Anak minta tolong pergi rumah anak, hitung-hitungan mana hartana yang riba, mana yang halal. Saya mau tobat. Selidik punya selidik, ternyata ini orang aslinya tidak tobat, aslinya. Cuman dia ini suatu saat ada perlu sama orang temennya, dan teman yang lagi ngaji di tempatnya Habib Abdullah bin Husain. Datang ke rumahnya, dikatakan sama istrinya, oh lagi di tempatnya Habib Abdullah bin Husain. Berangkat ya ke rumahnya Habib Abdullah bin Husain. Sampai di sana, dia masuk mencari temannya. Tidak niat ngaji nih, tidak niat ngaji ke Habib Abdullah nih. Begitu dia duduk cari temannya, kemudian tahu-tahu Allah buka hatinya dia. Berkat majelis itu Allah membuka hatinya dia, memberikan hidayah kepada orang ini. Langsung dia ternyuh dengan apa yang dia lakukan, takut dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan, yaitu riba. Akhirnya tuh
Dia lihat ada satu pemuda yang selalu di depan dan selalu dapat perhatian dari Habib Abdullah. Pasti ini paling pinter nih, ini murid yang paling pinter. Langsung disamperin setelah bubaran, disamperin dimintain tolong, ayo ke rumah anak, tolong hitungkan mana yang riba, mana yang bukan. Karena hartanya itu banyak, memang rentenir sudah lama, maka ngitungnya itu butuh berhari-hari. Ya, butuh berhari-hari. Sampai selesai dikeluarkanlah yang riba dan dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian sisanya ini, harta sisanya ini akhirnya disedekahkan lagi sama si orang tadi. Setelah itu meninggal orang ini. Jadi sababiahnya, tobatnya dia duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Husain, majelis taklimnya, dan mendapatkan hidayah. Padahal nggak niat hadir. Memang majelis-majelis seperti itu, majelis-majelis yang selalu dikucuri rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan keberkahan, apalagi majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh acara, saya sering kan di mana-mana ya, maaf ya, maaf. Di mana-mana tempat itu kalau ketika selesai Maulid, kemudian selalu protokolnya itu kan selalu mengatakan sekarang kita membuka acara, begitu ya. Itu wajar, itu sesuatu hal yang normal kan. Saya punya pikiran begini, kenapa kok memulai acara itu setelah Maulid? Kita buka acara setelah Maulid. Dan kemudian ketika ceramah dikatakan acara inti. Betul kan? Itu normal, semuanya begitu. Semuanya begitu. Enggak di Jawa, enggak di sini, semuanya begitu. Kenapa kok begitu? Padahal share dari acara ini apa? Yang pertama banget share acara ini adalah maulidnya. Pembacaan maulidnya, ini yang share utamanya. Acara intinya ini justru maulid ini. Kemudian barulah taklimnya. Dan tidak ketinggalan juga berkatannya pastinya. Makannya maksudnya. Ya. Tapi yang paling utama ini adalah maulidnya. Dikatakan ketika kita membicarakan orang-orang soleh, dzikr sholihin tanzilur rahmah. Ketika membicarakan orang-orang soleh, rahmat turun. Orang soleh. Dan Nabi di atasnya orang soleh. Nabi manusia yang paling diutamakan oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, paling disempurnakan oleh Allah. Dan yang dibaca tadi adalah sejarah biografinya. Maka rahmat diturunkan oleh Allah dengan kekuatan rahmat yang luar biasa. Melebihi ketika kita membicarakan orang-orang saleh. Kemudian setelah itu taklim, kajian ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini menjadikan kita mulia, membedakan kita dengan orang yang tidak mulia adalah ilmu. Kita ini sebagai umat Nabi menjadi mulia karena apa? Karena Nabi mulia. Maka kita mengikut kemuliaan Nabi tersebut. Akan tetapi ketika kita menjadi mulia tapi kita tidak menempatkan posisi sebagai umat Nabi zahir batin, maka kita tidak akan ada kemuliaan di hati kita. Jadi kita menjadi umat Nabi nih, tapi kita tidak menjalankan posisi kita sebagai umat Nabi, dalam arti tidak menjalankan syariat dengan benar. Ya nggak mulia. Kita sholat tapi sholatnya tidak pakai ilmu, ya nggak mulia. Kita puasa yang tidak pakai ilmu, ya nggak mulia. Kita tidak mengetahui rukun agama, ya nggak mulia. Kemuliaan menjadi umat Nabi ketika kita memahami posisi kita sebagai umat Nabi dengan mempelajari ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Maka kita menjadi mulia. Nah, kemudian acara-acara seperti ini sekali lagi juga bisa menjadikan mustajabnya doa. Karena rahmat Allah diturunkan. Doa bisa mustajab ketika kita kumandangkan dan kita panjatkan di acara yang penuh dengan keberkahan dan rahmah ini. Luar biasa memang. Akan tetapi, maaf, sekali lagi maaf. Ada hal-hal yang bisa mencegah rahmat tersebut dengan kita melakukan hal yang diharamkan atau kita melakukan hal yang dimakruhkan. Kita semua sepakat hukum rokok adalah makruh. Walaupun ada yang mengatakan haram, tapi di sini semua perokok semuanya.
Ahlu hisab semua tidak mau dikatakan haram, betul kan? Betul. Ketika kita melakukan perbuatan yang makruh di acara yang penuh rahmah, maka rahmat tertolak. Ibarat kata malaikat rahmat nggak akan turun menurunkan rahmatnya Allah. Karena ada makruh di situ, apalagi haram. Apalagi haram. Makruh maka tertolak rahmatnya Allah. Maka itu usahakan kalau acara-acara seperti ini tahan dulu lah yang bagi perokok. Ya kita semua perokok. Karena pernah waktu protes begini di satu majelis dikatakan wah kok keras banget loh. Ini perokok juga sama kayak ini orang. Tapi Anda bisa tahan nggak ngerokok untuk acara? Kentut itu apa hukumnya? Nggak ada hukum. Tapi ketika kita ngentut di tempat yang mulia seperti di masjid, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Masuk ke masjid kita pakai sendal kita copot sendal kita bawa dengan posisi kita beginikan itu telapaknya kebuka. Ini makruh. Adabnya masuk ke masjid telapak dengan telapak ini harus disatukan sandal ini. Sampai segitunya. Kenapa? Ini tempat mulia. Nah, tempat ini, rumah ini kita bacakan di sini maulid menjadi mulia. Karena dikucuri dengan rahmatnya Allah, dengan pembacaan maulid yang mengundang rahmatnya Allah dan malaikat-malaikat rahmat ini berdatangan ke sini. Apalagi ketika mahal qiyam. Yang dikatakan ketika mahal qiyam Nabi Muhammad SAW hadir. Dengan rahmat, dengan nurnya Nabi kita Muhammad SAW hadir. Tapi ketika ada hal-hal yang mencegah itu semuanya dengan perbuatan haram atau makruh, ya kan sayang kita sudah jauh-jauh datang. Kan sayang itu semua kita lewatkan. Kita tidak mendapat apa-apa ternyata. Nah itu, jadi harus diperhatikan banget. Karena hal yang mulia jangan kita jadikan remeh. Kemuliaan ini benar-benar mulia, yang benar-benar mulia dohir batin dunia akhirat. Bukan kemuliaan yang sifatnya sementara. Maaf, kita ke kantor pemerintahan misalkan. Atau misalkan di sini yang duduk adalah pejabat tinggi. Katakan presiden atau wakil presiden atau menteri atau gubernur atau siapa. Tidak akan berani orang itu melakukan hal yang makruh. Berani nggak? Enggak. Bisa disamperin pas pampres. Betul kan? Atau kita ke mall. Masuk ke mall. Berani nggak kita ngerokok di mall? Enggak. Atau di airport, di waiting roomnya misalkan. Bukan di tempat yang disediakan untuk rokok. Berani nggak kita ngerokok di situ? Nggak berani. Atau kita naik pesawat, ngerokok di pesawat. Berani nggak? Bisa-bisa dikeluarkan dari pesawat. Dari atas sana. Hah? Nggak berani juga. Jadi padahal kemuliaan itu semuanya yang kita bahas tadi, kemuliaan pejabat, kemuliaan tempat, kemuliaan segala macam, itu semua rendah di mata Allah. Rendah di dalam kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang sifatnya sementara dan tidak abadi, tapi kemuliaannya Nabi abadi sampai yaumil qiyamah. Ketika kita menjadikan posisi sebagai umat Nabi zahir batin dunia akhirat, maka kita menjadi orang yang mulia selamanya sampai kiamat. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang sifatnya itu duniawi kemuliaannya, sifatnya sementara. Jabatan juga sementara. Jadi kita muliakanlah apa yang bisa menjadikan kita mulia abadi. Kita muliakan, kita jaga kemuliaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita menempatkan posisi sebagai umat Nabi dengan kita berusaha untuk memahami ilmu yang wajib kita pelajari. Yang bersandarkan atau bersumberkan dari rukun agama. Karena rukun agama ini penting juga kita ketahui karena merupakan landasan. Ada orang yang dia ini belajar sesuatu yang sebetulnya belum waktunya, tapi dia sudah mempelajari. Ibarat kata dia belajar ma'rifat lah, hakikat lah, apalah macam-macam, setinggi langit lah. Tapi tidak memahami tentang rukun agama, ini lucu. Padahal rukun agama ini merupakan landasan. Ibarat kata, kita sebagai orang Indonesia harus mampu dan menghafal Pancasila sebagai dasar negara. Dan hadisnya lebih dikenal dengan hadis Jibril.
hadis namanya hadis Jibril. Apa itu rukun agama? Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Ilmunya yang pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah, merupakan landasan dan dasar yang wajib kita pelajarin. Yang kedua perwujudan dari akidah ini yaitu ilmu fikih. Rukun Islam ini kajiannya adalah ilmu fikih. Cara sholat bagaimana, cara wudhu bagaimana, cara puasa bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf, manajemen hati. Ilmu tasawuf ini bukan ilmu yang lebih tinggi dari yang lain, tidak. Ilmu tasawuf ini merupakan pelengkap dari 3 rukun agama tersebut. Yang satu landasan utama, yang 2 di atasnya adalah pewujudan dari landasan ini. Ibarat kata pondasi, kemudian bangunan di atasnya yang terdiri dari rukun Islam dan rukun ihsan. Fikih dan tasawuf. Karena ada orang yang kadang-kadang dia belajar tasawuf itu merasa lebih tinggi dari yang lain. Ente belajar apa? Ana belajar Sulam Taufik. Ana sudah Risalah Kusyairi. Ana sudah membaca Ihya. Ente masih apa? Oh masih Safina. Oh ente masih kitab ini. Kadang-kadang begitu. Nah ini bahaya sekali nih. Padahal orang kalau ngaji tasawuf itu maksud dan tujuannya untuk memanajemen hati supaya dia bisa membersihkan hati. Tapi kalau ada orang ngaji tasawuf dan dia merasa kibir, merasa ujub, sebetulnya dia gagal ngajinya, gagal taklimnya. Kenapa? Mau membersihkan hati malah ada kotoran hati. Ada penyakit hati. Apalagi yang nyeleneh-nyeleneh, kalau di Jawa banyak, kalau di sini mungkin nggak ada. Apa? Ma'rifat. Sudah mencapai ma'rifat tidak perlu syariat, tidak perlu sholat. Di Jawa banyak, di sini nggak ada ya? Hah? Nggak ada? Hah? Ada? Sama berarti. Jadi kalau sudah mencapai ma'rifat tidak perlu sholat. Anak katakan sama mereka ini. Ente tidak sholat kenapa? Anak sudah ma'rifat. Yang sholat itu cuma syariat, orang-orang syariat. Oke. Anak tanya sama ente. Ente sama Nabi lebih ma'rifatan siapa? Kalau dia jawab, lebih ma'rifatan saya, ya sudah anak tinggal, berarti ini orang gila. Kalau anak terusin, ikut gila juga anak kan? Kalau orang gila sih ma'fu. Kalau orang gila nggak ada hukum. Orang gila nggak sholat, buka aurat, melakukan hal yang maksiat, mau ngapain telanjang di jalanan, mau apa saja. Kalau dia gila mulai sebelum balai sampai tua tetap gila, tidak pernah sembuh. Dia tidak pernah melakukan ibadah apapun, bahkan melakukan maksiat sebanyak-banyaknya, matinya masuk surga tanpa hisab. Enak apa enggak? Hah? Enak apa enggak? Tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji, tidak perlu puasa, tidak perlu taklim, tidak perlu majelis, tidak perlu nutup aurat, tidak perlu menjaga hal yang diharamkan, tapi masuk surga tanpa hisab. Enak apa enggak? Kok enggak ada yang jawab sini? Enak apa enggak masuk surga tanpa hisab? Enak. Masuk surga tanpa hisab enak apa tidak? Mau? Mau? Gila dulu. Masuk surga tanpa hisab mau. Tapi syaratnya satu. Nah kemudian dia menjawab ya lebih ma'rifatan Nabi. Oke, apakah ada dalil dhaif sekalipun? Dhaif itu bukan palsu ya. Jadi ini sedikit pelajaran juga. Kadang-kadang ada broadcast yang mengatakan hadis ini dhaif jangan dipakai. Salah itu. Dhaif itu bukan berarti palsu. Tidak ada satupun ulama ahli hadis yang berani mengatakan bahwa hadis dhaif adalah palsu. Tidak sama sekali. Dan Imam Nawawi sebagai ahli hadis menyatakan kalau kita melakukan amal dengan hadis dhaif boleh fadilah amal, tapi bukan hukum. Kalau hukum tidak boleh. Kalau maudhu itu batu palsu. Apa ada hadis dhaif atau sekalian yang palsu maudhu sekalian yang menyatakan Nabi meninggalkan sholat? Enggak ada. Dijawab lagi begini sama dia. Yo kan Nabi itu kan uswatun hasanah. Nabi itu tauladan yang tidak boleh meninggalkan syariat karena umatnya masih banyak yang syariat. Oke. Saya tanya lagi. Adakah athar dalam sejarah sahabat Nabi yang pasti kita yakin mereka ini juga ma'rifat karena langsung belajar sama Nabi.
atau keluarga Nabi, anak cucu Nabi, Imam Hasan dan Husain, karena anak cucu Nabi ini ada sampai yaumul qiyamah dengan lebih dari 60 dalil hadis dan banyak juga di dalam Al-Qur'an tentang anak cucu Nabi dari Siti Fatimah, yaitu Imam Hasan Husain. Apakah ada atau Imam Hasan dan Husain tidak sholat padahal kita yakin mereka sudah ma'rifat? Tidak ada. Apakah ada tabi'in Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, cicit dari kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, atau Hasan al-Basri, atau Uwais al-Qarni, atau siapalah, adakah mereka meninggalkan sholat? Enggak ada juga. Terus dari mana yang mengatakan kalau ma'rifat itu terus bisa tidak sholat itu dari mana? Sanadnya kemana? Ya ini bahaya sekali karena hal-hal seperti ini banyak yang disukai orang. Apalagi ada pengajiannya kayak gini, banyak disukai. Ana punya rutinan di Jakarta tiap bulan. Ada salah satu orang ini dia mu'alaf, tapi sudah lama mu'alaf. Dia cerita, setelah mu'alaf, saya ikut di satu majelis di Jakarta. Setiap hadir majelis ini, saya harus setor uang 500.000 untuk kapling surga. Jaminan surga sudah. Setiap hadir majelis 500.000 itu sudah saya punya sertifikat surga. Banyak yang hadir, banyak. Sampai anak katakan begini, yang ngasih sertifikat itu, yang menjamin itu, belum tentu dia masuk surga kok. Kok bisa dia bisa menjual kaplingan surga? 500.000 lagi, dan banyak yang hadir. Ini kan tidak sesuai dengan syariat, ini menyimpang kan. Tapi kok banyak. Sampai waktu itu kita juga punya pikiran sudah kalau sama diskon 50% deh. Lumayan juga kan. Kok banyak. Atau yang nyeleneh-nyeleneh yang lain macam-macam lah pokoknya. Ada yang sakti, nanti kerisnya bisa nyala, ternyata ada baterainya. Nanti bisa, wah hasil macam-macam kan zaman sekarang kan begitu. Yang dicari orang kan begitu. Padahal ini semua tidak jelas semuanya dan penipuannya juga lebih banyak daripada benernya. Karena orang kalau wali tidak akan menunjukkan kekeramatannya terang-terangan begitu, tidak akan pamer. Coba kita lihat para guru-guru di sini di bumi Kalimantan ini banyak wali. Ya kan? Banyak wali. Apakah mereka terang-terangan? Enggak. Apakah mereka menceritakan kekaromatannya? Enggak. Yang menceritakan muridnya. Betul kan? Guru Zaini, Datuk Kelampayan. Yang menceritakan siapa kekeramatannya? Muridnya. Bukan saya begini-begini, enggak. Para habaib, para wali-wali, enggak ada yang menceritakan dirinya. Yang menceritakan adalah muridnya. Dan itu bukan tujuan. Karena tadi, kalau kita ingin menjadi umat Nabi, kita lakukan semua perintahnya Nabi. Dengan cara yang sesuai aturan syariat. Belajarnya adalah belajar bagaimana cara melakukan kewajiban. Bukan hal-hal yang sifatnya nyeleneh dan aneh. Kalau nyeleneh dan aneh ini ya mudah saja sih orang mempelajarinya. Tapi apakah itu menjadikan kita masuk ke dalam rombongan Nabi? Enggak. Ada lagi yang lucu lagi apa? Ini semakin orang ini tidak bisa dipahami kata-katanya, maka semakin tinggi ma'rifatnya. Ana jawab, di rumah sakit jiwa banyak yang tidak bisa dipahami. Di rumah sakit jiwa itu, orang-orang yang sakit jiwa, banyak di antara mereka ini yang kalau bicara, apa bicaranya dia tidak bisa kita pahami. Berarti mahali semua nih. Berarti ma'rifat semua itu. Nah itu hati-hati. Memang ada, wali jadab ada, betul. Ada, cuman kita tidak bisa ittiba sama beliau-beliau karena mereka sudah tenggelam dengan cinta kepada Allah. Seperti apa namanya, Al-Hallaj. Ya, sudah tenggelam dengan cinta sama Allah hingga mengatakan anal haq. Nah, itu ma'fu kalau itu, dan kita tidak bisa ngikut. Kita tidak bisa ngikuti, tidak bisa ittiba karena kita masih normal. Kecuali kita berusaha untuk gila dulu baru bisa ngikut. Tapi kita kan normal. Karena jadab itu terbagi menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama orang yang cinta sama Allah sampai tenggelam dengan cintanya hingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Banyak para kiai, para guru, para habaib yang jadab ini ada. Kemudian yang kedua,
Ada yang jadab-jadapan. Nah ini yang bahaya. Kalau dikasih uang warna merah dengan warna biru masih milih yang merah. Tahu duit dia berarti kan. Nah orang jadab ini nggak tahu duit. Orang jadab ini nggak tahu duit. Yang taunya adalah Allah. Dan dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya sama sekali. Dan mereka ini tidak bisa kita ittiba. Tidak bisa. Mereka tidak sholat, tidak masalah. Seperti pada zaman Kanjeng Nabi ada seorang jadab, sahabat Nabi jadab ada, dan Nabi suka tertawa dengan kelakuan orang ini. Tapi kalau orang lain yang melakukan, Nabi akan marah. Nabi akan marah. Ini siapa namanya? Sahabat Nabi yang ada jadabnya itu ada satu orang. Pernah suatu saat pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ini yang jadab ini, ada orang buta. Orang buta ini nanya-nanya mana anak mau godal haja, mau kencing, mana? Oh, antarkan, buta ini, diantarkan. Udah, di sini ya, iya. Udah. Duduk, buka sarungnya dia duduk. Begitu dia duduk, banyak orang teriak, ittaqillah, hada masjid. Nggak tahu yang sama si orang jadab ini, si orang buta ini dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid, suruh kencing di situ. Bercanda, karena jadab ini. Wah ngamuk si orang buta ini. Anak tadi siapa yang bawa sini? Oh ada, siapa namanya? Siapa? Nuaiman, Nuaiman. Ngamuk si orang buta ini, ngamuk. Dan orang-orang maklum, Nuaiman ini jadab. Akhirnya suatu saat si orang buta ini nyari-nyari, mana Nuaiman? Dendam dia. Datang Nuaiman tapi dengan suara yang dibeda-bedakan, dikatakan itu nyari Nuaiman. Iya, tak antarkan. Suf, ada bisik. Suf, ada Nuaiman gedamak. Ini Nuaiman ada di depan. Ada depan? Iya, di depan. Dia ambil tongkatnya langsung sepet. Dipukulkan. Orang teriak semua. Enggak tanya apa? Sayyidina Utsman. Yang di depannya itu Sayyidina Utsman. Jadi yang dipukul Sayyidina Utsman. Jadi sama Nuaiman seorang buta tadi diantarkan di depan. Sayyidina Utsman lagi sholat, diantarkan seorang buta tadi di belakangnya Sayyidina Utsman. Dikatakan ini Nuaiman di depanmu, dipukul dan tidak tahunya Sayyidina Utsman yang dipukul. Begitu Sayyidina Utsman tahu ini ulahnya Nuaiman, ya ketawa saja. Ya karena jadab bukan ada ngapu sudah. Coba kalau dilakukan sama orang lain ya bakal Nah itu kok jadab betulan. Nah jadab-jadaban yang bahaya. Tipuan-tipuan, kalau jadab-jadaban ini biasanya unsurnya adalah penipuan. Ini bahaya. Terus yang ketiga gila beneran. Ditinggal minggat istrinya gila, PHK gila, nanti BBM naik gila, nanti beras naik jadi stres gila, berhasil gila betulan. Nah tiga-tiganya ini secara kasat mata kita tidak bisa membedakan. Tiga-tiganya kita tidak bisa membedakan, maka hati-hati. Kalau kita ingin tabarukan, kita ingin mendapatkan keberkahan, cari ulama yang hak, yang benar, yang lurus, yang dia punya majelis, yang dia punya sanad, baik dari para karangan para guru ataupun para anak cucu Nabi, para habaib yang bersanad sambung sampai Nabi. Cari mereka. Kalau menghadapi yang jadab gimana? Kita cukup husnudzon sama mereka, kita hormati mereka, kita husnudzon sama mereka karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Kenapa? Karena kewajiban bagi kita untuk menjadi umat Nabi dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Nabi dan diturunkan kepada ulama-ulama dan anak cucu Nabi sampai kepada kita. Aturan ini yang harus kita lakukan dan kita berusaha untuk gali dan pelajari. Karena Allah tidak pernah memerlukan apapun yang kita lakukan, maka kita wajib melakukannya sesuai dengan aturan yang sudah Allah kasih melalui Nabi kita. Allah tidak perlu dengan apapun. Bahkan Allah tidak perlu dengan kita. Maka kita wajib melakukan itu dengan aturan sekali lagi. Dan kita tidak bisa melakukan sholat dengan benar kecuali kita tahu ilmu cara sahnya sholat. Karena ibadah itu ada dua macam kan. Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib mempunyai 3 kriteria persyaratan. Ibadah sunnah punya 2 kriteria persyaratan, kelompok persyaratan. Ibadah yang wajib 3, yaitu yang pertama syurut wujub ibadah, syarat-syarat wajib ibadah, yang kedua syarat sahnya ibadah, yang ketiga syarat diterimanya ibadah.
Kalau ibadah sunnah cuma dua, syarat sah ibadah dan syarat diterima ibadah. Orang yang diterima ibadahnya pasti hasil dari ibadah yang sah. Kalau orang yang sah ibadahnya belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Apalagi yang tidak sah. Apalagi yang tidak sah. Maka itu kita gali, kaji, belajari, datangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu 3 hal tadi itu, tauhid, fikih, tasawuf. Yang perlu kita ketahui itu aja yang wajib kita pelajari. Selebihnya sunnah. Dan itu mudah. Ya, dan itu mudah, tidak susah. Nah, ini sedikit banyak hikmah maulid yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Moga-moga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mulai dari awal pembacaan maulid, pembacaan qiraah Quran dan apapun yang kita lakukan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi jiwa kita, bermanfaat bagi hati kita, dan moga-moga kita diberi kekuatan iman, kekuatan takwa, dan moga-moga kita semua satu keluarga kita nanti di yaumul qiyamah layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita semua yang hadir diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hada ma'agul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.